semuanya, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana mencari dan menggunakan e-portal Science Direct untuk mendukung perkuliahan kalian. Jadi, pada bagian pertama, kita akan belajar bagaimana cara membuka Science Direct, yaitu buka Google, lalu search SSO Undip. Kita pilih yang sso.undip.ac.id, lalu kita masukkan email beserta passwordnya. Kita scroll ke bawah, lalu kita akan menemukan e-jurnal Undip. Lalu di e-jurnal Undip kita akan menggunakan Science Direct. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai apa itu Science Direct. Science Direct menurut Wikipedia merupakan situs web yang menyediakan akses berlangganan ke pangkalan data penelitian ilmiah dan medis. Adapun definisi lain dari Perpustakaan Universitas Brawijaya yang menyatakan bahwa Science Direct adalah database yang berisi kumpulan dokumen full text yang berkualitas yang telah diperiksa oleh peer review Elsevier. Hampir sekitar 26.000 judul buku dan 2.500 judul jurnal tersedia di Science Direct. Science Direct juga menyediakan fungsi pencari dokumen yang canggih pada bagian Search and Retrieval Tools, seperti informasi yang terintegrasi dengan sumber-sumber eksternal dalam bentuk audio dan video dan seperangkat data. Berikut tata cara pencarian dokumen dengan menggunakan Science Direct. Jadi, kita ketik keywords atau kata kunci, misalkan library, lalu kita klik tombol search, lalu di sini kita menemukan 802.574 hasil data. Lalu kita juga bisa menyaringnya di sini. Contohnya, kita melihat yang tahun 2021. Di sini di tahun 2021 terdapat 51.330 hasil. Lalu kita bisa mencari tipenya, misalkan kita mencari research article atau artikel pencarian. Lalu kita mendapatkan 36.384. Di sini kita juga bisa menggunakan yang lain-lainnya seperti berita. Pada berita, kita menemukan 36.498. Jadi, begitu cara untuk mencari sebuah data di Science Direct. Mudah bukan? Lalu di sini saya akan memberitahu cara menemukan publikasi. Yang pertama, buka daftar publikasi dengan memilih jurnal atau buku pada navigation bar. Yang kedua, pemilihan daftar berdasarkan subjek, urutan alfabet, tipe sumber, dan tipe akses. Yang ketiga, menampilkan halaman jurnal dan judul buku. Kemudian, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara memahami hasil pencarian. Jadi, yang pertama, hasil pencarian atau search result merupakan jumlah hasil pencarian yang ditampilkan oleh Science Direct. Yang kedua, mengatur fungsi pemberitahuan atau search alert, yaitu akan memberitahukan Anda melalui email di kemudian hari atau Save Research Alert atau RSS feed ketika ada artikel baru yang masuk ke Science Direct yang sebelumnya tidak ada yang sesuai dengan kriteria pencarian Anda. Untuk melakukan fungsi ini, Anda harus melakukan sign in atau masuk dengan login. Yang ketiga, melakukan sorting, yaitu secara otomatis hasil pencarian akan diurutkan berdasarkan dokumen mana yang paling relevan. Anda juga dapat mengurutkan berdasarkan urutan tanggal. Yang keempat, mengekspor informasi kutipan, yaitu informasi kutipan pada artikel tertentu dapat diekspor ke Reference Manager Mendeley atau RefWorks atau ke dalam format yang dikehendaki.
Yang kelima, melakukan filter berdasarkan access types atau pilihlah all access types atau only open access articles atau only open archive articles. Yang keenam, mengunduh file PDF, yaitu mengunduh sekaligus banyak file full PDF dari artikel-artikel yang Anda kehendaki. Secara otomatis, nama-nama akan diberikan pada file-file tersebut berdasarkan aturan yang spesifik. Yang ketujuh, hak untuk mengakses dokumen, yaitu perhatikan pada hasil pencarian Anda, apakah dokumen yang Anda cari tersedia dalam bentuk full text atau subscribe or open access or open archive, atau hanya dalam bentuk abstrak atau ringkasan saja. Ini bergantung pada hak akses yang dimiliki oleh institusi Anda. Yang ke-8, membatasi ruang lingkup pencarian, yaitu membatasi ruang lingkup pencarian berdasarkan tahun publikasi, judul, topik, dan atau tipe isi atau konten. Yang ke-9, menampilkan isi artikel, yaitu dengan cara klik pada judul artikel untuk menampilkan isi artikel atau full text dalam bentuk HTML atau abstrak. Dan yang terakhir, informasi tambahan berfungsi untuk mengakses informasi tambahan seperti dataset dan atau video yang disediakan oleh penulis. Lalu di sini saya akan memberitahu cara menemukan publikasi. Yang pertama, buka daftar publikasi dengan memilih jurnal atau buku pada navigation bar. Yang kedua, pemilihan daftar berdasarkan subjek, urutan alfabet, tipe sumber, dan tipe akses. Yang ketiga, menampilkan halaman jurnal dan judul buku. Baik, seperti itulah penjelasan sedikit mengenai sains nerek. Perlu diingat ya teman-teman, ini merupakan tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi, pastikan kalian stay tune terus sama channel kita supaya update sama video-video menarik kita lainnya. Stay healthy, salam literasi, terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya.